Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PLN ke Istana Kepresidenan Jakarta siang ini. Pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Jawa dan Jabodetabek memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi kinerja PLN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Arneta Butar-Butar di Istana Negara Jakarta. Arneta, selamat siang. Apa saja menjadi fokus dalam pembahasan pertemuan antara Presiden dengan direksi PLN? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa Metro TV. Tadi pada sekitar pukul 11 lebih 55 menit ataupun pukul 12 kurang siang hari tadi, jajaran direksi dan juga termasuk diantaranya Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dipanggil ke Istana Merdeka untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan keduanya antara jajaran direksi PLN dan juga Presiden Prabowo Subianto ini membahas terkait adanya dari PLN ini juga memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa pada 1 bulan terakhir. Di mana dalam pembahasan tersebut sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya ini Direktur Utama PLN terlebih dahulu meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Namun dalam pertemuan tersebut Direktur Utama PLN ini juga ingin melaporkan bahwa pasokan listrik dari PLN sendiri ini sudah mulai membaik. Adapun memang sebelumnya sebelum pertemuan ini Dirut Utama ataupun Direktur Utama PLN ini juga sempat memaparkan terkait juga dengan kendala dari penyebab pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir, di mana Dirut PLN ini menyebutkan bahwa adanya kendala 2 pembangkit mitra ataupun dari Independent Power Producer ini mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem interkoneksi, sehingga hal tersebut ini juga mengganggu dari penyaluran pasokan listrik ke sejumlah wilayah. Namun dari paparan tersebut ini Dirut PLN juga menyatakan bahwa satu pembangkit ini juga sudah berhasil pulih lantaran memang sudah berhasil ditangani oleh PLN dan juga mitra, sehingga pada hari ini ataupun tadi malam disinyalir sudah mulai membaik dan pemadaman secara bergilir ini akan dapat diminimalisir dan aliran energi primer kembali masuk, artinya pasokan energi primer ke PLN ini juga sudah mulai pulih, sehingga pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik milik PLN maupun milik mitra ini juga sudah dipastikan sudah pulih dan mulai mengalir sejak pekan lalu untuk memperkuat ketahanan daya dari aliran ataupun pasokan listrik yang akan dikirimkan ke sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dan selain itu juga ada evaluasi yang dilakukan oleh PLN terkait perbaikan dari tata kelola rantai pasok energi primer dari hulu, sekaligus juga PLN ini Direktur Utamanya juga menyebut bahwa adanya penguatan teknis pada seluruh unit pembangkit, dan juga dalam rentang periode krisis ini PLN juga sudah melakukan operasional siaga 24/7 dalam seminggu ke depan untuk memastikan kembali, memetakan kembali kendala dan juga memastikan gangguan agar pemadaman listrik bergilir ini tidak terjadi ataupun tidak terulang. Dan selain jajaran direksi dari PLN, tadi ada kabar bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga akan mengunjungi istana ataupun bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, karena memang sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini juga sudah memberikan instruksi kepada PLN untuk melakukan evaluasi terkait juga dengan permasalahan ataupun pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, bahwa dalam hal tersebut juga Bahlil ini membantah tudingan terkait anggapan bahwa gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa ini disebabkan oleh minimnya stok energi primer di pembangkit. Bahlil menyebut bahwa pasokan yang diberikan oleh ESDM kepada PLN ini bahkan sudah melebihi dari kebutuhan dari PLN, di mana dalam hal tersebut ini Bahlil menyebutkan bahwa total kebutuhan batubara PLN ada di 154 juta, sementara Dirjen Minerba ini sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 hingga 190 juta, yang di mana dalam jumlah tersebut ini sudah dikontrakkan ke dalam 134 juta ton. Artinya memang kapasitas ataupun yang diberikan oleh ESDM kepada PLN ini sudah melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan oleh PLN. Dan memang selain kabar bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan dipanggil ke istana, ini juga tadi kami melihat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus juga CEO BPI
CEO BP Danantara, Rosan Roslani ini juga sudah datang ke istana kurang lebih beberapa menit lalu, di mana memang pemanggilan ataupun datangnya dari jajaran direksi PLN dan juga CEO Danantara, Rosan Roslani dan juga Menteri ESDM Bahlil Lahadaleri di tengah isu ataupun dari polemik masyarakat yang menginginkan evaluasi terjadi di jajaran Danantara dan juga PLN. Namun tentunya terkait pembahasan fokus-fokus dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diberikan kepada sejumlah pihak tersebut dalam pertemuannya hari ini di istana, ini masih terus kita gali lagi, masih perlu diketahui lagi pastinya seperti apa pembahasan ataupun arahan ataupun juga mungkin evaluasi yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya. Dan memang saat ini untuk direksi ataupun jajaran direksi PLN ini masih tengah terjadi di dalam istana, dan kita akan dengar selengkapnya terkait pernyataan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, di mana tentunya dari pertemuan yang terjadi hari ini antara jajaran direksi PLN dan juga Menteri ESDM Bahlil Lahadaleri bersama dengan Presiden Prabowo akan membuahkan hasil yang baik untuk memperbaiki permasalahan yang tentunya akan memudahkan untuk masyarakat Indonesia. Dan kita akan nanti seperti apa hasil dari pertemuan antara jajaran direksi PLN dan juga Presiden Prabowo Subianto di istana pada hari ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arneta Butar-Butar untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami lanjutkan dengan informasi pemerintah memastikan pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan ketersediaan energi primer untuk membangkit dalam kondisi aman, sementara PLN terus mempercepat pemulihan sistem agar pasokan listrik kembali stabil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan gangguan kelistrikan yang terjadi di Pulau Jawa tidak berhubungan dengan ketersediaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit. Menurutnya, pasokan energi primer masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan PLN. Bahlil menekankan pemadaman listrik terjadi akibat adanya gangguan teknis operasional distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. Hingga kini kebutuhan batu bara dalam negeri mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan instruksi khusus kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional untuk memasok 180 hingga 190 juta ton per tahun. Jumlah ini jauh lebih banyak dari kebutuhan batubara nasional. Kenapa? 4 hari ini berturut-turut saya rapat terus dengan PLN. Kebutuhan PLN itu 1 tahun 154 juta metrik ton batubara. Dari 154 juta metrik ton batubara, dari Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi batubara sebesar 180 sampai 190 juta. PLN sudah melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu 134 juta. Artinya tinggal kurang sekitar 18 juta kan.
di mananya ada kekurangan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba, itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi, perusahaannya apa, dan segera mendorong untuk kontrak. Begitu kontrak selesai, urusan berikutnya adalah bukan lagi pemerintah. Itu adalah urusan teknis yang dilakukan oleh PLN. Sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Sementara itu, lewat konferensi persnya pada Selasa hari ini, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyebut gangguan terjadi karena masalah teknis pada 2 pembangkit milik mitra atau independent power producer yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Kondisi tersebut mempengaruhi keseimbangan pasokan dan beban listrik, sehingga di beberapa wilayah dilakukan langkah pengendalian berupa pemadaman bergilir untuk menjaga stabilitas sistem secara menyeluruh. Kami ingin menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur-angsur membaik. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar. Upaya penguatan pembangkit juga berjalan dengan baik. Minggu lalu ada 2 pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan di saat itu kami langsung mengerahkan tim PLN bekerja sama dengan tim mitra kami untuk memperbaiki pembangkit tersebut. Hingga kini, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa terus menunjukkan perbaikan. PLN juga memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit berjalan lancar, serta melakukan pemantauan selama 24 jam untuk menjaga kendala operasi. Pemerintah bersama PLN terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi sistem kelistrikan nasional guna menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan batu bara dan energi primer dalam kondisi aman, sehingga gangguan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan bahan bakar, melainkan faktor teknis yang terus ditangani dan dipulihkan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.